Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi menurut saya yaitu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri, atau yang disingkatnya hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Komunikasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara langsung, dengan lisan atau verbal, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Dan yang kedua, yaitu secara tidak langsung, melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Dan tujuan dari komunikasi itu sendiri, yaitu yang pertama, untuk kita saling mengenal dengan orang lain, untuk mengungkapkan perilaku orang lain, untuk mengajarkan sesuatu kepada individu maupun kelompok, dan yang terakhir untuk kita dapat bertukar pendapat dengan orang lain. Dan pembahasan yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu sendiri adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik, baik secara langsung ataupun dengan media. Kemudian ada tujuan komunikasi interpersonal. Yang pertama, untuk mendapatkan respon atau umpan balik. Hal ini sebagai tanda aktivitas proses komunikasi. Bisa dibayangkan kalau tidak ada umpan balik saat dengan orang lain. Contohnya saja ketika kita sedang asik chatan dengan sahabat kita, kemudian chatan kita tiba-tiba tidak dibalas. Mungkin karena hal itu kita bisa merasa sedih atau sebagainya. Dan yang kedua, untuk melakukan antisipasi setelah mengevaluasi respon atau umpan balik. Setelah apa yang kita lakukan, kita dapat mengetahui nyaman tidaknya satu sama lain. Komunikasi interpersonal memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, rasa positif. Yang keempat, dukungan. Dan yang kelima, kesamaan. Dan di sini saya akan membahas tentang empati. Empati bisa diartikan sebagai dasar yang penting dalam berkomunikasi. Melalui empati, kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menganggap bagaimana ya jika kita berada di posisi orang tersebut. Dan dengan cara tersebut, kita bisa dengan mudahnya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir ada tujuan empati. Yang pertama, memahami posisi orang lain. Yang kedua, menunjukkan rasa simpati. Yang ketiga, menunjukkan kesungguhan dalam mendengar orang lain, agar orang tersebut bisa dengan mudah mempercayai kita dalam berkomunikasi. Yang keempat, membantu memecahkan masalah orang lain. Misalnya saat teman kita sedang galau karena putus cinta, kita pun dapat membantu dia dengan cara seperti menenangkan hatinya, ataupun memberi nasihat-nasihat agar dia bisa bangkit dari rasa sedih yang dialami. Yang terakhir, memberikan kenyamanan dalam berkomunikasi. Ini juga hal yang terpenting agar di saat berkomunikasi pun kita bisa dapat berjalan